Ini adalah perguruan Gunung Kencana, yang dipimpin oleh Priamitra dan Padmasari. Sang murid utama pun nampak bersemangat berlatih. Di dalam latihan mereka tiba-tiba seperti ada gempa, angin kencang dan tanah terbelah. Dari belahan tanah itu muncul mayat hidup. Dengan ganasnya mayat hidup tersebut langsung menyerang seluruh murid Gunung Kencana dengan beringas. Priamitra akhirnya turun tangan untuk menghabisi mayat hidup tersebut. Dan Priamitra bingung karena mayat hidup tersebut tidak bisa mati. Ternyata mayat hidup tersebut adalah utusan dari Raja Iblis Angkasa, yaitu Rahwana. Raja Rahwana mengacau perguruan Gunung Kencana untuk memancing keluar petinggi-petinggi Malwapati. Merasa tidak mungkin melawan mayat hidup tersebut, Padmawati menyuruh Priamitra agar mengutus Tejo ke Malwapati untuk meminta bantuan kepada Angling Dharma. Sudah, ambil jalan pintas, kami akan tetap bertahan. Baik, Guru. Bagus, Priamitra. Memang itulah yang aku harapkan. Laporkan semua yang terjadi di sini. Ada Angling Dharma. Dan suruh semua Senopati Malwapati datang ke sini. Biar Singa Mandala dan Mahadu menghancurkan mereka. Rupanya Prabu Angling Dharma ingin pergi ke kerajaan Paranggubarjo dan menitipkan sementara waktu kerajaan Malwapati ke Pinisepu Rikmasepa. Dan ketika Prabu Angling Dharma hendak beranjak pergi, tiba-tiba Tejo utusan Gunung Kencana melaporkan atas kejadian yang terjadi di Gunung Kencana. Ada apa dengan Gunung Kencana? Gunung Kencana diserang mayat hidup, Gusti Prabu. Mayat hidup? Benar, Gusti Prabu. Dan mayat hidup yang jumlahnya puluhan itu tidak bisa dibunuh. Sebab begitu yang mati dilompat yang hidup, maka seketika itu juga yang mati akan hidup kembali. Dan kembali menyerang kami, Gusti Prabu. Kalau begitu, hanya dengan membunuh mereka sekaligus, baru semuanya bisa benar-benar musnah. Tapi kami tidak mungkin bisa membunuh mayat hidup itu sekaligus, Gusti Prabu. Memang bukan kalian yang akan membunuh sekaligus, tapi Pulang Geni. Pulang Geni? Iya. Prabu Angling Dharma mengutus 3 kepercayaannya, yaitu Sudawirat, Lokahita dan Jagat Satria ke perguruan Gunung Kencana. Karena kepergian Sang Prabu ke Paranggubarjo tidak bisa ditunda lagi. Setelah mereka menerima tugas berikut, Sudawirat dipijami sebuah pusaka milik Angling Dharma, yaitu pusaka Pulang Geni untuk melenyapkan mayat hidup yang membuat kekacauan di perguruan Gunung Kencana. Pulang Geni. Sudawirat. Ya, Gusti Prabu. Ini Pulang Geni kupinjamkan padamu, terimalah. Atas namaku, panggillah dia untuk menghabisi semua mayat-mayat hidup itu. Baik, Gusti. Ikat mereka! Kalian tidak bisa mengikatku! Dengan sisa tenaga terakhir, Priamitra dan Padmasari mencoba melawan mayat hidup dengan darah tetes terakhir. Dan di saat yang genting, datanglah Jagat Satria dan Lokahita membawa Priamitra dan Padmasari jauh dari serangan mayat hidup tersebut. Melihat mangsanya menghilang, Barol dan Singamandala hanya bisa bengong. Dan tiba-tiba Sudawirat muncul dan langsung menyerang mayat hidup tersebut. Saya khawatir Sudawirat menggunakan rengkah gunung. Rengkah gunung tidak akan bisa punya mampu pun para prajurit kita, Karena mereka itu mayat hidup. Kalau mereka mati bisa hidup lagi, mati hidup lagi. Setelah dia kelelahan, sesuai dengan perintah yang mulia Rahwana Raja, kita bunuh dia. Aja? Iya, ya. Dengan jurus-jurus dan pukulan Sudawirat, mayat hidup tersebut mati dan hidup kembali menyerang Sudawirat. Priamitra dan Padmasari yang tidak jauh dari TKP. Mereka khawatir Sudawirat akan kehabisan tenaga seperti yang mereka alami dan ingin membantu Sudawirat.
Dan Lokahita melarangnya, karena dia yakin bisa menghabisi mayat hidup tersebut dengan senjata pulang geni yang dipinjami oleh Prabu Anglingdarma. Tidak ada cara. Aku harus menggunakan pusaka pulang geni. Atas nama Gusti Prabu Anglingdarma. Pulang geni! Dengan terpaksa Sudawirat menggunakan senjata pulang geni yang dipinjami Anglingdarma. Dengan pusaka tersebut, Sudawirat bagaikan malaikat maut yang akan mencabut nyawa mayat hidup tersebut. Bahadur dan Singamandala heran dengan Sudawirat. Ternyata prediksi mereka meleset. Hanya dengan seorang Sudawirat mayat hidup mereka musnah seketika. Dan mereka heran, mengapa senjata pulang geni milik Anglingdarma bisa berada di tangan Sudawirat. Kita mundur saja. Tinggalkan tempat ini. Jalur. Hei, terima kasih Wirat. Kamu datang tepat waktu. Berterima kasihlah pada Gusti Prabu Anglingdarma. Karena dengan pusaka pulang genilah, teror mayat hidup bisa diakhiri. Oh ya, di mana murid-murid? Teguh sedang membebaskan mereka dari kurungan, Wirat. Baguslah kalau begitu.